Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membasmi golongan anti hadis? Mereka tak percaya tahlil, membaca Yasin tiap malam Jumat. Orang yang tidak percaya ini melawannya kita terus amalkan. Tidak ada tuh baca Yasin malam Jumat, kita terus sampai dia letih, lelah, mati. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim, yang ditulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin. Di situ dia tuliskan, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Kami ikut majlis Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Anaknya memberikan ijazah kepada saya, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Abdul Somad, aku ijazahkan pada engkau membaca surah Yasin tiap malam. Dia suruh baca Yasin tiap malam. Jadi sebaiknya Yasin itu dibaca tiap malam. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Tiap malam pun tak sanggup, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Malam Jumat sekali saja. Kenapa mesti malam Jumat? Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Susah punya anak, baca Yasin. Lepas baca Yasin, ya Allah, aku bertawassul kepada engkau berkat surah Yasin ini. Susah menemukan jodoh, baca lagi. Bagi yang belum menikah, yang sudahnya baca lagi. Ini yang susah mati. Berapa banyak kita disuruh baca Yasin, nengok orang tak mati-mati. Ustaz, tolong baca Yasin ni, kenapa? Udah 3 hari tak mati-mati. Kita baca, lepas kita baca, sehat. Alhamdulillah. Apa hukuman dari Allah untuk orang sengaja memutus hubungan silaturahim antara anak dan ayah? Ini orang anak, ini ada ayah, tapi dia putuskan hubungan orang ini sehingga si anak tak mengenal ayah. Maka dalam Islam tidak boleh memakai bin. Ud'uhum li abaihim, pakailah mereka dengan nama bapa mereka. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka dipanggillah nama bapa aslinya Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Maka bila ada orang mengambil lalu dia lupakan nama bapa kandungnya, diputusnya, maka kita berdosa. Apalagi kalau anak itu perempuan, nanti dia akan menikah, maka mestilah pakai wali bapaknya. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dengan 2 saksi yang adil. Apa amalan-amalan yang patut dibuat, amalkan di akhir zaman ini, Ustaz? Tidak ada amal yang paling afdal dilaksanakan di akhir zaman ini selain daripada zikir. Karena yang paling banyak melalaikan kita, Twitter, BBM, WhatsApp, FB, Twitter, browsing, launching, surfing, macam-macam.
membuat kita lalai daripada Allah SWT. Maka berzikir, ya Rasulullah, ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Di antara amal-amal yang banyak ni, apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, berzikir dengan Allah. Inilah yang saya bingung sampai hari ini, Ustaz. Kenapa? Ustaz Anu kata zikir paling elok subhanallah, Ustaz ini kata zikir paling baik Allah Allah, Ustaz ini kata zikir paling bagus astaghfirullah, Ustaz ini pula berkata zikir yang paling eloknya astaghfirullah. Lalu satu pun belum saya amalkan. Pilihlah salah satu. Kalau kau nak amalkan astaghfirullah, baik. Man lazimal istighfar, sesiapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya dibagi kelapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan Allah jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Saya istighfar saja, baik. Saya solawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajah tingkatan. Kalau banyak berselawat, dinaikkan 10 darajah tingkatan. Banyak-banyak berselawat. Guru saya mengasihi saya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah, baik, tak salah. Banyak-banyak zikir, jangan sampai putus zikir. Zikir ni hisnul hasin, menjadi benteng tembok kita. Masuk ke hutan, pergi ke tempat macam-macam, datang hantu setan jin mengganggu, maka tak ada tempat lain daripada zikir. Puncak daripada zikir, zikir itulah yang akan menolong kita nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Datang zikir yang selalu kita sebut itu, membuat kita menyebut akhir kalam la ilaha illallah. Apa hukum jadi tukang make up kawin, juru solek? La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah bersolek-solek jahiliyah. Ada yang boleh sebab dia lepas sakit, dia habis sakit, jadi muka dia, wajah dia ni pucat. Kalau nampak kita dalam gelap, kita pun lari, membaca ayat kursi 2-3 kali. Susah nak bezakan mana dia, mana hantu. Ini orang macam ini boleh dia pakai bedak untuk membalikkan warna kulit dia saja. Tapi yang sudah elok macam ini, inilah susahnya. Kita ni kan orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, itu kan Melayu, mirip-mirip semua. Tapi yang ditonton Korea. Maka kita nak putih macam Korea. Akhirnya dipakailah bedak putih, tangan hitam. Jadi terlampau memaksakan diri. Tak usahlah. Kecantikan itu bukan kerana cantik kerana bekas, cantik kerana habis berwudu, cantik kerana membaca Al-Quran. Itu yang mesti dijaga. Jadi sebaiknya perbuatan-perbuatan yang macam ini, andai pun dapat duit, tak ada barakah. Padahal yang kita minta ni barakah. Kalau minta akidah, salamatan fid din. Kalau badan, wa'afiatan fil jasad. Kalau ilmu, waziyadatan fil ilmi. Tapi kalau rezeki, wa barakatan fil rezeki. Kita minta barakah, tak ada barakahnya. Duit itu tak ada barakahnya. Duit apa? Duit hantu dimakan setan. Ustaz Somad, semoga Allah merahmati Ustaz Syahlu Arfian. Amin. Macam mana kita mengenal Allah 100% ibarat tidak kurang tak lebih, boleh menjurus atau khusyuk mengerjakan solat. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah melalui sifat 20. Itulah akidah Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Makanya dulu ulama membuatkan sifat 50, 20 sifat wajib, tambah sifat mustahil, tambah sifat jaiz,
tambah sifat Nabi, tambah mustahil bagi Nabi. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya mengajarkan dia, karena Allah tidak berupa. Kalau dipejamkan mata nampak hitam, putih, merah, hijau, kelabu, itu bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari mana dia tahu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Banyak-banyak laksanakan, beriman, beramal, berilmu, makan halal. Allah yang menurunkan khusyuk. Khusyuk itu bukan dari kita, dari Allah. Tapi yang menyiapkan cawannya kita, yang menyiapkan gelasnya kita. Kita siapkan dengan ilmu, Allah yang menurunkan. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan sakinah, khusyuk ke dalam hati orang beriman. Boleh jadi yang berbicara khusyuk ini lebih tak khusyuk. Boleh jadi dia tidak tahu tentang khusyuk, tapi Allah bagi dia khusyuk. Kenapa? Karena hati dia bersih. Siapkan ilmunya, Allah akan berikan. Tapi kata Syekh Ali Tontawi, khusyuk itu kata dia paling tidak connecting, tak putus antara mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya solat itu mulut bergerak. Datang tabi'in bertanya kepada Khabbab ibnul Arth, ya Khabbab, ya, Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini sekarang ada orang solat diam, tak apa dia baca. Bacalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut dengan ini. Fahami apa yang dibaca. Saya tidak suruh hafal satu persatu, hafal artinya, enggak. Bila ada yang menghafal artinya baik, tak salah. Tapi kalau sampai dia tak hafal, tapi paling tidak dia paham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Dari tempat wudu ke dalam masjid, jangan lagi tasbih. Tak boleh tasbih. Nabi melarang tasbih. Tasbih, tak boleh tasbih. Kenapa? Merusak khusyuk. Dari tempat wudu tasbih, bukan tasbih, tasbih. Subhanallah, subhanallah. Datang orang sebelah kita nak bertanya, esok jadi macam mana kita pejabat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jaga hati. Qul amrabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allahu Akbar. Macam naik kereta juga. Kadang-kadang udah agak-agak lari ke tepi, naikkan balik. Naikkan balik. Harus sentiasa waspada, harus sentiasa. Begitulah khusyuk itu dari awal sampai akhir. Selepas salat tetap juga kita khusyuk. Selepas salat tetap zikir, tak pernah putus. Nah, itulah mengapa dibuat tulisan-tulisan Arab, tasbih di tepi rumah, di tepi jalan, supaya apa? Mata melihat, telinga mendengar. Inna sam'a, telinga mendengar, wal basar, mata memandang, wal fuad, berpikir, merenung. Ini tiga ni tak boleh putus. Telinga mendengar, mata melihat, hati merenung. Nah, ini masuk dari telinga ke hati, masuk dari mata ke hati, maka melihat tulisan-tulisan cantik ini. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa bacanya? Entah, tak tahu. Fahiya ilal alqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin.